Apa itu gradien? Gradien adalah koefisien yang menentukan arah garis fungsi linear. Biasanya koefisien ini melekat pada variabel x. Ada 3 bentuk gradien. Untuk menyatakan gradien, di sini ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, apabila nilai fungsinya atau bentuk fungsinya merupakan fungsi umum, yaitu fungsi umum adalah y sama dengan ax plus b. Atau kalau dalam gradien bisa disebut y sama dengan mx plus c. M ini merupakan gradien. Jadi M di sini merupakan nilai A. Jadi M sama dengan A ini merupakan gradien koefisien X. Apabila bentuk fungsinya adalah seperti ini, yaitu AX plus B. Maka tinggal menentukan gradiennya itu adalah nilai A ini. Nilai A ini yang merupakan gradien. Oke, selanjutnya apabila fungsi linearnya berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C, maka untuk gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Jadi kalau bentuk fungsi linearnya seperti ini, maka untuk menentukan gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Dengan nilai A didapat dari fungsi linear yang ada. Berarti A ini yang berdampingan dengan X, B yang berdampingan dengan Y. Oke, jadi untuk menentukan gradiennya ini adalah min A per B. Oke, jika diketahui dua buah titik, misalkan ada titik A dan ada titik B, dengan titik A, titiknya adalah x1, y1, dan titik B adalah x2, y2. Maka untuk menentukan gradiennya adalah y2 dikurang y1 dibagi dengan x2 dikurang x1. Ini untuk menentukan gradien apabila diketahui dua buah titik. Oke, untuk menentukan persamaan garis lurus, apabila diketahui dua buah titik, sama kayak tadi berarti ada titik A dan ada titik B. Untuk menentukan persamaan garis lurusnya, rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Ini untuk menentukan persamaan garis lurus apabila diketahui dua buah titik. Apabila diketahui gradien dan satu buah titik, tentukan persamaan garis lurusnya, maka tinggal menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Gradiennya sudah diketahui, titiknya juga sudah diketahui, yaitu titiknya adalah X1 dan Y1. Tinggal disubstitusikan, maka didapatlah persamaan garis lurus. Oke, bagaimana dengan hubungan dua garis lurus? Hubungan dua garis lurus, apabila dua garis lurus itu saling sejajar, maka untuk gradiennya itu gradien 1 akan sama dengan gradien 2. Jadi hubungan dua garis lurus ini nantinya dia akan diketahui satu gradien. Maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya, kalian harus menentukan gradien yang kedua. Tinggal nanti dilihat di dalam soalnya apakah dia saling sejajar, saling berpotongan, atau saling tegak lurus. Apabila saling sejajar, maka M1 akan sama dengan M2. Dan apabila saling berpotongan, maka dia akan ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Apabila fungsi tersebut berpotongan di satu titik, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Dan apabila saling tegak lurus, maka untuk menentukan gradien kedua dapat ditentukan dengan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nantinya gradien 1 ini akan diketahui dan kita akan mencari gradien yang kedua. Oke, di sini ada contoh. Tentukan gradien dari masing-masing fungsi linear di bawah ini. Oke, contoh yang pertama, fx sama dengan 2x dikurang 7. Yang diminta hanya menentukan gradiennya saja. Untuk menentukan gradien dari fungsi A ini atau dari fungsi fx ini, berarti kita tinggal pakai bentuk umumnya, yaitu fx sama dengan mx plus c atau fx sama dengan ax plus b.
Berarti untuk menentukan nilai M-nya itu akan sama dengan nilai A. Berapa nilai A-nya dari fungsi ini? Nilai A-nya adalah 2. Maka gradiennya adalah 2. Oke, kita tulis ya di sini. Oke, berarti di sini oke, Ibu bikin garis dulu. Oke, yang diminta tentukan gradien ya, berarti di sini nilai M-nya sama dengan 2. 2 didapat dari mana nih? Dari sini. Karena gradien itu nilai M sama dengan nilai A. Nilai A-nya itu adalah 2. Oke, untuk yang B, fungsi fx-nya adalah min 4x ditambah 5 dibagi 3. Min 4x tambah 5 dibagi 3. Atau kalau kita jabarkan, berarti dia akan seperti ini. Oke, dia nantinya akan menjadi fungsi fx sama dengan min 4/3x ditambah dengan 5/3. Oke, kalau dijabarkan jadinya seperti ini. Oke, kalau kita lihat dari bentuk fungsinya yang sudah dijabarkan, bentuknya sama seperti dengan bentuk umum, yaitu fungsi fx sama dengan ax plus b. Fungsi fx sama dengan ax plus b. Ingat, nilai a itu yang berdampingan dengan nilai x. Nilai a itu yang berdampingan dengan nilai x. Berarti siapa yang merupakan nilai a? Yang merupakan nilai a adalah min 4/3. Maka nilai m-nya itu adalah, berarti nilai m-nya itu adalah min 4/3. Oke, berarti di sini oke, didapatlah nilai M-nya adalah min 4/3. Oke, bagaimana dengan yang C? Untuk yang C, fungsinya adalah Y sama dengan 12 dikurang 3X. Y sama dengan 12 dikurang 3X. Oke, sama. Berarti tinggal kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX plus B. Atau Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk mendapatkan gradien berarti kita harus melihat nilai A. Nilai A sekali lagi yang berdampingan dengan nilai X. Siapa yang berdampingan dengan nilai X? Yaitu nilai min 3. Berarti min 3 ini merupakan nilai M. Berarti gradiennya itu adalah min 3. Oke. Lanjut yang D. Untuk yang D, fungsinya adalah 4x ditambah y dikurang 5 sama dengan 0. 4x ditambah y dikurang 5 sama dengan 0. Untuk mendapatkan gradiennya, maka rumus yang tadi itu apa? Rumusnya adalah yang ini. Berarti bentuk umumnya adalah ax plus by plus c sama dengan 0. Untuk mendapatkan gradiennya yaitu adalah min a per b. Dengan nilai a yang berdampingan dengan x, nilai b yang berdampingan dengan y. Maka untuk mendapatkan gradiennya adalah min a per b. Berarti di sini nilai a-nya berapa? Nilai a-nya adalah 4, nilai b-nya adalah 1. Berarti untuk mendapatkan nilai m sama dengan di sini. Nah, min a per b. A-nya itu adalah 4, berarti adalah min 4. B-nya itu adalah 1. Maka nilai M-nya adalah min 4 bagi 1 adalah min 4. Oke, ini adalah gradiennya. Oke, lanjut yang E.
Untuk yang E fungsinya adalah 3Y dikurang 2X sama dengan 5. 3Y dikurang 2X sama dengan 5. Oke, ini adalah fungsinya. Selanjutnya untuk menentukan gradien, dia fungsinya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan C. Berarti berapa nilai A-nya? Nilai A yang berdampingan dengan X berarti nilai A-nya adalah min 2. Nilai B yang berdampingan dengan Y berarti nilai B-nya adalah 3. Jadi untuk menentukan nilai M yaitu min A per B. Berarti dengan nilai A-nya itu adalah min 2 karena rumusnya ada min, berarti di sini min 2. Dan nilai B-nya itu adalah 3. Berarti gradiennya adalah min sama min adalah plus, berarti gradiennya itu adalah 2 per 3. Oke. Selesai untuk yang nomor 1. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Tentukan gradien dari fungsi linear yang melalui titik A yaitu 2,1 dan B min 1,3. Oke, ini nanti kita selesaikan. Ibu akan coret-coret menggunakan papan tulis. Oke, next dulu. Sini masih ada 3 contoh lagi, yaitu contoh ketiga, contoh keempat, dan contoh kelima. Ini contohnya ya. Tentukan persamaan garis lurus fungsi linear yang melalui titik A 2,-1 dan bergradien 2. Yang diminta adalah persamaan garis lurus. Untuk yang 4 juga diminta persamaan garis lurus apabila melalui dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Yang ini menentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan fungsi fx yang melalui titik P. Oke, nanti jawaban untuk contoh soal yang nomor 2. Soalnya adalah tentukan gradien dari fungsi linear yang melalui titik A dan titik B. Di sini ada titik A-nya adalah 2,1 dan titik B-nya adalah min 1,3. Oke, berarti di sini ada 2 titik, berarti kita menggunakan rumus untuk mencari gradiennya adalah yang M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Yang diminta adalah gradien ya. Berarti untuk mencari gradiennya kita gunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang dengan X1. Ini adalah rumusnya. Oke. Siapa X2, siapa X1, siapa Y2, dan siapa Y1? Titik A ini merupakan X1, Y1 dan titik B ini merupakan Y2 dan X2 dan Y2. X2 dan Y2. Oke, berarti tinggal kita substitusikan saja. Maka di sini nilai M-nya sama dengan Y2-nya adalah 3, Y1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 1, dan X1-nya adalah 2. Berarti 3 kurang 1 adalah 2, min 1 dikurang 2 adalah negatif 3, maka nilai M-nya adalah min 2 per 3. Berarti gradiennya dari nomor 2 atau dari kedua buah titik tersebut hasilnya adalah min 2 per 3. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Tentukan persamaan garis lurus fungsi. Oke, ini nomor 3 sudah masuk ke dalam persamaan garis lurus. Tentukan persamaan garis lurus fungsi linear yang melalui titik A 2,-1 dan bergradien 2. Oke, ada titiknya dan ada gradiennya. Ada titiknya adalah 2,-1 dan gradiennya adalah 2. Berarti kalau ada 2 yang diketahui seperti ini, ada gradien dan ada titik, untuk menentukan persamaan garis lurus, berarti kita bisa menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini adalah rumusnya.
Siapa nilai X1 dan Y1? X1-nya berarti yang ini Y1 dan M-nya itu adalah ini. Oke, berarti tinggal kita substitusikan saja. Nilai Y1-nya adalah min 1, nilai M-nya adalah 2, nilai X1-nya adalah 2. Berarti ini Y plus 1 sama dengan kali silang 2X, 2 kali 2 adalah min 4. Oke, berarti kita kumpulkan ke ruas kiri, berarti menjadi Y dikurang 2X ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 0. Maka menjadi Y dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Selesai. Ini adalah persamaan garis lurus apabila diketahui satu buah titik dan gradien, yaitu persamaan garis lurusnya adalah Y dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, untuk nomor 4. Tentukan persamaan garis lurus fungsi linier yang melalui titik A dan titik B. Jadi minta ditentukan persamaan garis lurus apabila melalui dua buah titik, yaitu titik A-nya adalah min 2,6 dan titik B-nya adalah 4, min 4. Berarti kita menggunakan rumus yang Y dikurang Y1 dibagi dengan Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Oke, gunakan rumus ini apabila diminta menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Oke, nilai X1-nya adalah min 2. Nilai Y1-nya adalah 6, nilai X2-nya adalah 4, dan nilai Y2-nya adalah min 4. Oke, berarti tinggal kita substitusikan. Di sini nilai Y1-nya adalah 6, nilai Y2-nya adalah min 4, nilai Y1-nya adalah 6, sama dengan X1-nya adalah min 2, X2-nya adalah 4, dan X1-nya adalah min 2. Oke, kita selesaikan. Y dikurang 6 dibagi dengan min 4, min 6 adalah min 10. Sama dengan, berarti di sini min sama min adalah plus, berarti X plus 2. Min sama min plus 4 tambah 2, 6. Selanjutnya kali silang, ini kalikan ke sini, ini kalikan ke sini. Ya, kita kali silang berarti menjadi 6 kali Y dikurang 6 sama dengan min 10 dikali dengan X plus 2. Kali silang ke dalam, 6Y dikurang 36 sama dengan min 10X. Min 10 kali 2 adalah min 20. Oke, kita kumpulkan ke sebelah kiri, berarti menjadi 6Y pindah jadi plus 10X, turun jadi min 36, pindah jadi plus 20 sama dengan 0. Berarti menjadi 6Y ditambah 10X, min 36 ditambah 20 berarti min 16 sama dengan 0. Bisa diperkecil? Bisa, kita bagi dengan 2. Berarti menjadi 3Y ditambah 5X dikurang 8 sama dengan 0. Oke, selesai. Inilah persamaan garis lurus apabila diketahui dua buah titik, yaitu hasilnya adalah 3Y ditambah 5X dikurang 8 sama dengan 0. Contoh soal yang kelima, tentukan persamaan garis fungsi linier yang tegak lurus dengan fungsi fx sama dengan 2x plus 3 dan melalui titik P yaitu 1, min 2. Oke, ini tegak lurus. Hubungan dua garis lurus itu ada sejajar, ada berpotongan, dan ada tegak lurus. Ini Ibu contohkan yang tegak lurus saja. Nanti untuk yang sejajar dan berpotongan ada di dalam latihan soal untuk pertemuan selanjutnya.
Oke, apabila tegak lurus, maka gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan -1 untuk menentukan gradien yang kedua. Oke, syarat tegak lurus yaitu nilai gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan -1. Oke, sebelum kita mencari gradien kedua, carilah dulu gradien pertamanya. Oke, gradien pertamanya berapa? Lihat dari fungsinya, yang mana fungsi di sini adalah fx sama dengan 2x plus 3. Berarti dari fungsi yang ada kita lihat dia seperti atau sama dengan bentuk umum dari fungsi linier, yang mana bentuk umum dari fungsi linier adalah fx sama dengan ax plus b. Dan untuk pada gradien itu berarti fx sama dengan mx plus c, berarti nilai m-nya akan sama dengan nilai a. Berapa nilai a di sini? Nilai a di sini adalah 2, berarti nilai m-nya adalah 2. Berarti di sini m-nya sama dengan 2, atau ini di sini m1. M1-nya sama dengan 2. Oke, sudah didapatlah m-nya 2, berarti tinggal kita substitusikan, maka di sini 2 dikali m2 sama dengan -1. Berarti nilai m2-nya sama dengan -1/2. Oke, didapatlah gradien keduanya adalah -1/2. Sudah dapat gradiennya adalah -1/2 dan diketahui satu buah titik yaitu titik P-nya adalah 1, -2. Berarti kalau kita lihat dari soal yang ada di sini, soalnya yang diketahui adalah titik dan gradien. Sudah ada titik dan sudah ada gradien, dimintalah persamaan garis lurus. Berarti sudah ada titik, sudah ada gradien. Untuk menentukan persamaan garis lurus, kalian tinggal menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini adalah rumusnya. Oke, ini rumus untuk mencari gradien apabila diketahui tegak lurus ya. Oke, berarti tinggal kalian substitusikan. Di sini sudah ada X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah -2, dan gradiennya kalian gunakan gradien yang kedua karena diketahuinya tegak lurus. Jadi sudah tidak lagi menggunakan gradien pertama, tapi kalian gunakan gradien yang kedua. Berarti di sini penyelesaiannya adalah Y dikurang Y1-nya adalah -2, M-nya adalah -1/2 dikali X dikurang X1-nya adalah 1. Oke, berarti menjadi Y plus 2 sama dengan -1/2 kali X dikurang 1. Oke, kita kali 2 ya, supaya tidak ada pecahan. Kali 2. Berarti ini kali 2, berarti menjadi 2 kali Y plus 2 sama dengan -1/2 kali 2 adalah -1. Berarti di sini -1 X dikurang 1. Kali ke dalam. 2 kali Y adalah 2Y, 2 kali 2 adalah 4, -1 kali X adalah -X, -1 kali -1 adalah +1. Oke, kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, berarti menjadi 2Y plus X ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2Y ditambah X, 4 dikurang 1 adalah 3 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya menjadi 2Y ditambah X tambah 3 sama dengan 0. Oke, ini adalah hasil akhir dari persamaan garis lurus apabila diketahui satu buah fungsi yang tegak lurus dengan satu buah titik. Oke, selesai. Contoh soal yang terakhir. Terima kasih.